Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan materi yang membahas tentang sifat salat Nabi. Kita akan masuk pada tata cara ruku' dan mungkin juga i'tidal berdasarkan hadis-hadis yang sahih insyaallah. Kemarin sudah kita bahas, sebenarnya pembahasan kemarin itu masih banyak kurang ya. Masih banyak sekali pembahasan yang belum tuntas, cuman kita kan menarget agar bisa selesai secara global dulu. Yang penting tahu secara ringkas. Baik, pertama di sini ruku'. Ruku' adalah dilakukan sebelum ruku' itu tadi, gerakan dari berdiri adalah membaca takbir. Takbir ini biasa disebut oleh para ulama takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Yakni mengucapkan Allahu Akbar itu ya. Ini adalah masalah yang disebut dengan perkara takbir. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini atau mempraktekkannya juga ya dengan membaca takbir. Lalu kemudian bagaimana cara Rasulullah ruku'? Ini ada pembahasan-pembahasannya ya tentang tata cara Rasulullah ruku'. Mungkin kita urutkan dulu dalam masalah ruku' ini, bisa kita bahas ada 5 poin. Pertama tentang takbir yang diucapkan, dan ketika takbir tadi mengangkat tangan sebagaimana dia mengangkat tangan yang sudah kita bahas sebelumnya, apa? 2 tempat, yaitu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi mengangkat tangan hanya ada 4 menurut mayoritas ulama, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada 4. Sebagian menambahkan ada 5, tapi kita pakai yang versi 4 saja ya. Kapan saja itu? Ketika takbiratul ihram pertama kali sholat, kemudian ketika takbir perpindahan dari berdiri ke ruku', lalu dari ruku' ke berdiri, tidak ya. Kemudian yang keempat takbirnya adalah setelah tasyahud awal, alias mau menuju ke rakaat ketiga. Itu adalah 4 tempat mengangkat tangan. Adapun dari i'tidal ke sujud tidak mengangkat tangan. Ada riwayat yang mengangkat tangan dari bangkit sujud ke duduk. Nah, itu tidak kita bahas ya. Kita pakai versi yang mainstream saja sementara ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan takbiratul intiqal ini, makmum menunggu sampai imamnya sempurna ruku' baru meniru imamnya. Jadi jangan untuk berangkat ruku' sampai imamnya kelihatan sudah ruku' atau sudah selesai dia membaca takbir, maka kemudian baru mulai melakukan ruku'. Baik, poin yang kedua adalah tentang tangan. Di mana meletakkan tangan ketika ruku', ya. Kalau kita baca di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya di sini adalah di dalam hadis kalau di versi ini Abu Humaid As-Sa'idi, diriwayatkan dari Sahih Bukhari. Kalau di sini di dalam lafadznya yaitu yad'u rahataihi ala rukbataihi, meletakkan tangannya di atas lutut, di atas kedua lututnya, kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Ini juga sama di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, juga sama seperti itu. Dan Rasulullah memerintahkan hal tersebut, bahkan memerintahkan kepada orang yang pernah kita ceritakan sebelumnya, orang yang sholatnya tergesa-gesa ya. Kemudian di dalam riwayat Abu Hamid As-Sa'idi yang di Al-Bukhari tadi, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan apa ini? Qabid itu apa ini Pak Basnya? Menggenggam ya. Seakan-akan menggenggam kedua lutut tadi.
Walaupun bukan benar-benar ya, pakai lafadz ka'annahu kalau di sini. Ka'annahu itu seakan-akan. Kemudian ini riwayatnya riwayat tambahan dari Tirmidzi kalau saya lihat di sini ya. Dan secara sanad sini hasan sahih. Dan Rasulullah yufarriju baina asabi'ihi. Apa ini namanya ini? Merenggangkan ya. Nah, kalau ketika takbiratul ihram, ketika pertama Rasul berdiri, itu tidak direnggangkan, tidak pula dirapatkan. Ketika Anda pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tengah-tengah. Di dalam riwayat yang disebutkan di kitab ini dan hadis-hadis sahih ya, insyaallah, bukan direnggangkan begini, bukan dirapatkan begini. Jadi kita takbiratul ihram biasa seperti ini ya. Oke, kalau ketika ruku', maka Rasulullah yufarrij apa? Merenggangkan jari-jarinya. Dan Rasul memerintahkan ini kepada orang yang tergesa-gesa waktu sholat itu ya. Dalam cerita tersebut ada riwayat beliau memerintahkan untuk merenggangkan jari-jari. Kemudian Rasulullah juga meletakkan jari-jarinya tadi sebagian di atas, kalau di sini di dalam riwayatnya agak ke bawah dari lutut, jadi ke arah betis. Ini dalam versi riwayat lain. Ya kalau tadi kita bilang di atas lutut juga ya Rasulullah. Kemudian yujafi itu menjauhkan. Menjauhkan apa ini? Siku ini dijauhkan dari mana? Jambaihi. Jam itu adalah, mohon maaf kalau di sini saya lihat salah ya terjemahnya di dalam kitab ini. Diartikan jam lambung, diartikan kedua lambung. Salah ya. Jam itu memang salah satunya lambung, satunya bukan lambung. Jam itu adalah sisi tubuh. Ini namanya jam, ini namanya jam. Maka tangan tadi, sikunya, Rasulullah di dalam hadis riwayat kalau di sini dipraktekkan dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, dipraktekkan oleh sebagian sahabat Nabi. Jadi dijauhkan ini dari sisi tubuh. Cuman kalau misalnya sholat jemaah diposisikan sepas mungkin ya, jangan kemudian sikut-sikutan sama sampingnya. Jadi disesuaikan lagi. Kemudian wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Beliau kalau ruku' punggungnya, kalau tadi sudah kita bahas, setelah kita bahas takbirnya, kedua kita bahas posisi tangan, yang ketiga kita bahas punggung Rasulullah ketika ruku'. Bagaimana punggung Rasul? Apa itu istilahnya ini, Pak? Apa ini? Versinya macam-macam ya. Pokoknya datar ya. Datar, tidak ke atas, tidak terlalu ke bawah. Nah, ini agak sulit kalau tidak dipraktekkan orang nih. Sini boleh satu orang maju sini. Arif? Boleh Arif sini, maju ya. Sampai-sampai di dalam riwayat yang di sini ya, di dalam riwayat hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Sampai-sampai apabila Rasul itu di atasnya kita taruh air, misalnya gelas gitu ya, maka airnya tadi tidak tumpah. Saking ratanya atau setara ini apa kita bilang, seimbang ya. Boleh sini coba antum ruku' hadap sini ya. Nah, biar dilihat. Agak majuan sini. Nah, ini harus setara ya. Atau sejajar. Apa itu kita bilang? Rata lah ya. Ini udah rata belum nih? Udah ya? Oke ya. Kira-kira seperti itu. Gimana? Ininya tadi ke samping. Agak dijauhkan. Ini siku agak dijauhkan dari, bukan, agak dijauhkan sedikit ini. Agak melengkung begini ya. Kalau kita lihat di dalam teks-teksnya ini. Ya, oke. Baik, seperti itu. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk tadi lam yushkhis ra'sahu, tidak mendongakkan kepalanya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, bukan kepalanya didongakkan ataupun terlalu ke bawah. Jadi kepalanya lurus rata dengan punggungnya tadi. Ini juga menjadi pembahasan penting tentang kemana arah pandangan mata ketika rukuk ya. Ada yang bilang, Ustaz, arah matanya ke kaki misalnya. Ada yang bilang, ini macam-macam. Cuman kalau kita lihat ke dalam riwayat yang asli tentang masalah pandangan mata, Rasulullah tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujud. Dari awal sampai akhir. Ini dalam sebuah riwayat yang pernah kita singgung sebelumnya. Pertama kali ya.
ketika Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Beliau tidak memalingkan pandangannya sama sekali dari tempat sujud. Kalau di dalam sini, di dalam riwayat Aisyah tadi kelihatan bahwa kepala Rasul tidak mendongak atau terlalu. Coba ini Arif sini lagi, praktek lagi ya. Misal ya, saya kasih contoh nih biar antum coba rukuk sebelah sini. Kelihatan enggak di kamera ada? Apa-apa. Coba antum rukuk. Maaf ya, pinjam dulu. Nah, ini kepala tidak mendongak begini karena tempat sujud di situ terus dia mendongak banget ya. Tapi dia sejajar dengan punggungnya. Ini yang benar. Dulu saya diajarin oleh guru saya juga seperti itu sama Syekh ya. Jadi yang benar itu kepala ini rata dengan punggung. Bukan terlalu mendongak begini karena dia bilang, hadapnya ke sana Ustaz, atau terlalu ke bawah ya misalnya. Coba Arif praktekkan terlalu ke bawah. Nah, salah ya, misalnya seperti itu contoh. Karena ada yang bilang misalnya hadapnya matanya pandangan kemana? Ke antara dua kaki ya kan, ada yang bilang kayak gitu. Jadi pandangan itu tadi yang penting punggungnya sejajar. Ya, kalau sebagian memahami berarti pandangannya lurus ke bawah gini ya. Kalau bisa hadap ke tempat sujud seperti yang datang dalam hadis tadi, maka itu lebih bagus. Tafadhol. Duduk. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah pandangan mata di sini karena tidak ada teks yang tegas kecuali teks yang membahas bahwa pandangan mata jadi menghadap ke tempat sujud. Adapun tentang ketika punggungnya tadi ini, punggung, maka Rasulullah kepalanya juga lurus dengan punggungnya. Tidak mendongak ke atas, tidak terlalu jatuh ke bawah. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Baik. Setelah kita membahas punggung, kita lanjut tentang masalah tumak ninah. Ini yang sempat kita singgung kemarin ya. Tumak ninah itu secara bahasa artinya tenang. Dalam teks riwayat hadits Rifa'ah bin Rafi' tentang masalah tumak ninah ini yang kemarin kita ceritakan, orang yang sholatnya tergesa-gesa itu ya. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan hatta tatma'inna mafasiluhu, atau dalam beberapa versi lain yang artinya semuanya sama, yaitu sampai kembali apa ini namanya nih, persendian-persendian ya, tulang-tulang tadi kembali ke tempat aslinya daripada ketika bergerak. Karena ketika bergerak kan dia bukan di tempat aslinya. Sampai dia kembali lagi, ini persendian sampai kembali lagi, maka dia kemudian disebut dengan tumak ninah. Ini adalah kategori yang jelas dalam masalah tumak ninah. Hati-hati ya, karena nanti kita bahas di sini mungkin ada pembahasan yang agak lafaz-lafaznya agak ini ya. Di sini kalau kita lihat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau memerintahkan inilah arakum min ba'di zuhri. Jadi sampai beliau mengatakan atimur ruku' was sujud, sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi Rasul punya mukjizat, Nabi Muhammad punya mukjizat bisa melihat yang ada di belakang beliau. Idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Apabila kalian tidak rukuk dan kalian tidak sujud. Jadi ini memang benar ya, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah melihat ada sahabat yang enggak benar rukuk sujudnya, beliau tegur. Kemudian ya, kita lanjutkan. Jadi suatu saat Rasulullah, kalau di dalam riwayat ini Rasulullah yang melihat ya. Kalau versi kemarin saya sebut dalam Sahih Bukhari Hudzaifah ibn al-Yaman dalam Sahih Bukhari. Kalau di dalam riwayat ini yang dinukil riwayat At-Tabrani, Abu Ya'la, dan di sini beliau mengatakan sanadnya hasan, pengarang kitabnya ya. Jadi suatu saat Rasul melihat seorang lelaki tidak sempurna rukuknya dan sujudnya mematuk. Tahu mematuk ya Pak ya? Ya kayak ayam mematuk. Ini kan dilarang oleh Rasul ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau di versi ini, tapi kalau kita lihat di versi Sahih Bukhari dia mengatakan Hudzaifah ibn al-Yaman. Lau mata hadza ala halihi, kalau dia meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, tergesa-gesa, seperti mematuknya burung, maka dia meninggal di atas selain ajaran Muhammad. Sampai sengeri ini ancaman yang diberikan. Ini adalah ancaman untuk mereka yang salatnya tergesa-gesa. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau di sini bukan Bukhari dan Muslim, riwayat Ahmad dan hadisnya hasan,
Nahani khalili, kekasihku melarangku untuk aku mematuk dalam sholat seperti ayam betina mematuk. Ayam jantan mematuk. Dan beliau dilarang menoleh seperti menolehnya rubah. Dan dilarang duduk, ada tata cara duduk namanya iq'a. Itu mungkin nanti kita bahas di pertemuan tentang duduk di antara dua sujud ya. Itu duduknya gaya duduknya monyet. Jadi kalau kita lihat larangan-larangan Rasul dalam tata cara sholat kebanyakan adalah bentuk-bentuk gerakan hewan. Nggak boleh ditiru. Tadi disinggung patukannya ayam. Disinggung menolehnya rubah. Atau musang ya, atau rubah di sini nggak tahu ya. Kemudian tha'lab itu rubah biasanya. Dia semacam hampir-hampir kayak serigala gitu lah ya, mungkin tampilannya. Kemudian tidak boleh meniru monyet, tata cara duduknya monyet. Dan ada banyak lagi nanti kita singgungnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Hakim, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Seburuk-buruk pencuri kata Rasul adalah orang yang mencuri dari salatnya atau dalam salatnya. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, gimana caranya dia mencuri dari salatnya? Maka Rasul mengatakan, mencuri dari salat itu adalah orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Ini karena biasanya sebagian meremehkan sujud. Ini saya kejadian kalau saya misalnya kadang makmum di masjid-masjid ya, tempat umum gitu. Kadang saya belum belum ruku', imamnya sudah i'tidal. Baru mau i'tidal, imamnya sudah sujud. Jadi balap-balapan antara imam dan makmum. Buru-buru kejar-kejaran ya. Nah, ini adalah hal yang ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai-sampai dalam hadis yang lain beliau mengatakan dengan tegas dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad, ya ma'syaral muslimin, sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan sulb. Sulb itu apa ya? Tulang apa Ustaz? Tulang rusuk, bukan? Tulang apa itu? Sulb itu ya? Saya kok lupa ya. Sulb itu tulang rusuk ya? Tulang pokoknya ya, di dalam rukuknya dan sujudnya. Saya lupa. Tulang sulbi. Tulang sulbi itu apa? Tulang ekor ya? Oke, tulang sulbi ya, tulang ekor. Maaf berarti tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu apa Ustaz? Saya kok lupa bahasa Arabnya ya. Jadi dia sampai menegakkan tulang ekornya, entah tulang sulbuh di sini apakah itu tulang sulbi di bahasa Indonesia, ketika dia rukuk ataupun ketika dia sujud. Kemudian kita lanjutkan dalam riwayat yang lain, la tujzi'u salatul rajul, tidak sah salatnya, sampai setegas itu ya. Kemudian bacaan dalam rukuk. Baik, dalam bacaan rukuk itu gimana Ustaz? Dalam bacaan rukuk itu yang paling dasar, yang terkenal adalah gimana? Subhana rabbiyal azim 3 kali. Adapun tambahan wa bihamdihi, lafaz tambahan wa bihamdihi ini datang dalam riwayat Abu Daud. Dan Abu Daud itu sendiri berkata bahwa kami khawatir tambahan ini tidak sahih secara riwayat. Oleh karenanya sebagian ulama mengamalkan, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya dalam masalah ini, beliau mengatakan, aku sendiri tidak mengamalkannya. Jadi Imam Ahmad sangat tegas dalam masalah ini sampai beliau hanya tambahan lafaz wa bihamdihi, beliau tidak mau mengamalkannya karena khawatir riwayatnya lemah. Sampai seperti itu ya. Tapi tidak masalah teman-teman. Mau menggunakan atau tidak menggunakan karena para ulama di sini juga mengamalkannya. Dan Abu Daud memberi catatan tadi ya, tambahan seperti itu. Kemudian bacaan itu bukan hanya itu ya. Bukan hanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim saja, ada banyak lagi bacaan-bacaan yang lain. Ini saya lupa bacaan-bacaannya di mana ya. Intinya di situ adalah Rasulullah memerintahkan untuk azimu fihi rabb, agungkanlah di dalamnya Tuhanmu. Jadi Rasulullah melarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk. Jadi di dalam hadis yang disebutkan di sini riwayat Sahih Muslim, beliau mengatakan, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam kondisi rukuk ataupun dalam kondisi sujud. Adapun rukuk, azimu fihi rabb, agungkan Tuhanmu. Azim tadi, subhana rabbiyal azim. Kemudian wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fihi du'a,
dalam sujud maka perbanyak, berjuanglah, kalau di sini ijtihad itu ya, berjuanglah dalam berdoa. Jadi doa itu diperbanyak ketika sujud. Diperbanyak doa ketika sujud, kalau khususnya kalau sholat sunnah. Kalau ngimamin jangan lama-lama ya, dilihat yang belakangnya. Faqaminun an yustajaba lakum, karena lebih mungkin doanya dikabulkan, kemungkinan besar. Sebab sujud dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW disebut sebagai kondisi hamba paling terdekat dengan Tuhannya adalah ketika kondisi sujud. Maka ketika sujud perbanyaklah doa. Ada hajat, ada apapun. Bahkan kalau di dalam riwayat, saya lupa, di kitab Shiratal Mustaqim punya Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali atau di kitabnya Ibnul Qayyim ya, itu sampai sebagian sahabat diriwayatkan berdoa ketika sujudnya, berdoa meminta milhal ajin. Milhal ajin itu garamnya adonan ya, sampai minta perkara-perkara duniawi ketika sujud. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi beristihad atau berjuang banyak-banyak berdoa ketika sujud. Kemudian selanjutnya dalam masalah adapun ada bacaan yang lain selain Subhana Rabbiyal Azim, ada bacaan Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga bacaan Rasul ketika ruku'. Jadi ada banyak bacaan, enggak hanya satu. Atau yang terkenal juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa ada pengagungan sekaligus minta ampun. Makanya ini bagus banget kalau pakai doa yang ini ya. Nah, kita tahu kita banyak dosa, kita pakai yang ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Wa kana yukthiru, dan beliau dahulu itu yukthiru minhu fir ruku', banyak membaca doa ini tadi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ada riwayat yang lain, tetapi riwayatnya di dalamnya ada catatan dhaif atau terkritik lah oleh para ulama, bahwa Rasul bacaannya itu 10 kali tasbih ketika ruku'. 10 kali, dan ketika sujud 10 kali. Ada doa-doa yang lain, ada cukup banyak yang nanti bisa dilihat di kitab-kitab ya. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Intinya adalah ketika ruku' di situ orang mengagungkan Tuhannya. Dan ruku' tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ruku' kepada makhluk boleh atau tidak? Tidak boleh. Hati-hati saudara-saudara sekalian, karena biasanya banyak terjadi di masyarakat rukuk kepada makhluk. Terutama ketika dulu masa zaman penjajahan. Terutama zaman penjajahan Jepang. Silakan dicek. Di sejarah, ulama-ulama terdahulu menentang, banyak kiai-kiai di Jawa dulu, menentang untuk rukuk kepada siapa? Kaisar Jepang, atau mereka dulu ada penghormatan khusus ketika matahari terbit. Harus semuanya ketika itu. Bahkan kalau Anda lihat sejarahnya di Malang, di tempat saya dulu itu, sampai ada kiai yang tidak mau, dan dia sampai dilucuti, dihukum dengan bajunya dilepas, dibikin telanjang, diarak, dan dia pokoknya dihukum sampai mati. Saya lupa itu kisah panjangnya ada seorang kiai yang dia menentang, tidak mau rukuk atau sujud kepada sesembahannya orang Jepang. Ketika itu waktu wajib, ketika masa penjajahan pernah kejadian seperti itu. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian, bentuk-bentuk seperti ini masih ada di dalam terutama budaya-budaya Jepang itu tadi, yang mungkin masuk ke dalam kita, dan itu dilarang. Bentuk rukuk tidak harus selalu sejajar itu, seperti itu. Bahkan menunduk terlalu jauh, terlalu rendah, itu sudah bisa dikategorikan rukuk menurut madhab-madhab fikih. Misal di dalam madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, itu rukuk nggak harus sampai sejajar, itu sudah dikategorikan rukuk. Jadi ini juga hal yang perlu diperhatikan. Kemudian durasi Rasul dalam rukuk. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bara' bin Azib, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, dan duduk di antara dua sujud semuanya qariban minas sawa, hampir sama durasinya. Jadi misalnya Rasul rukuknya kira-kira seperti baca subhanallah 3 kali misalnya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Maka nanti i'tidalnya beliau juga kira-kira durasinya seperti itu. Sujudnya juga durasinya kira-kira seperti, dan seimbang seperti itu. Ini dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah yang dipraktikkan oleh Rasul SAW. Karena kenapa? Ini akan kita sambungkan dengan masalah i'tidal. Sebagai pembahasan kita, penutup pembahasan kita insya Allah tentang i'tidal dalam pertemuan kali ini.
Bentar, saya lanjutkan dengan teks. Teman-teman yang megang bukunya bisa dilihat ya. Masuk kepada pembahasan i'tidal. Karena nyambung dengan durasi tadi. Masalah durasi i'tidal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan ketika i'tidal ini bangkit dari rukuk ya. Dan sama juga di situ ada syariat apa? Takbir juga. Ketika Rasulullah bangkit dari rukuk, ketika beliau i'tidal, itu durasinya juga sampai seorang sahabat Nabi di sini, Anas bin Malik, meriwayatkan dalam hadis yang disebutkan di sini adalah riwayat Bukhari atau Muslim nih sebentar. Kalau kita lihat di dalam punyanya Ibnul Qayyim di sini sebutnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuman di sini nggak disebut yang Anas bin Maliknya ya. Kalau kita lihat dalam riwayat Anas bin Malik, kalau dalam Sahih Bukhari dan Muslim beliau itu memanjangkan rukun i'tidal sampai-sampai ada orang bisa mengatakan jangan-jangan Rasulullah lupa. Sampai saking lamanya. Ini juga menjadi tegas bahwa anggapan orang bahwa i'tidal itu Ustaz sebentar aja, nggak usah lama-lama. Ini adalah menyelisihi dari sunnah Rasul SAW, sebab sunnah Rasulullah rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, dan duduknya durasinya hampir sama semuanya. Jadi bukan berarti i'tidal paling bentar, enggak ya. Atau bahkan sebagian madhab itu sampai bilang kalaupun enggak i'tidal enggak apa-apa. Jadi dia misal rukuk langsung ke sujud itu sah masih sholatnya. Ini madhab Hanafi. Ini jelas menyelisihi hadis Rasul SAW, karena Rasul ketika rukuk masih bangkit dulu i'tidal, baru kemudian sujud. Begitu ya? Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW menegakkan tulang sulbinya ketika beliau bangkit dari rukuk dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Maaf tadi bukan takbir ya, salah ngomong ya. Ini disebut dengan lafaz tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Dan makmumnya yang di belakang, kalau ada makmum, maka dia membaca apa? Rabbana lakal hamdu, bisa. Ada 4 versi ya. Boleh membaca Rabbana lakal hamdu, boleh membaca Rabbana walakal hamdu, ya. Atau boleh ditambahi Allahumma sebelumnya. Saya ulangi lagi ini ya. 4 versi ini semuanya adalah ditetangkan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimulah saja pujian. Tidak ada pujian yang cocok atau pantas kecuali hanya untukmu. Rabbana lakal hamdu. Karena di situ ada dimajukan laka sebelum alhamdu, maka ada pengkhususan. Maksudnya pujian tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah. Rabbana lakal hamdu. Versi kedua, Rabbana wa lakal hamdu. Versi ketiga dan keempat sama kayak tadi tapi ditambahi Allahumma. Jadi bisa bilang Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau ada orang ngimamin di Masjidil Haram ya, kan ada yang ngulangin bacaan itu ya, Allahu Akbar, nanti yang mengeraskan Allahu Akbar gitu ya. Itu ada riwayat juga, saya lupa kalau nggak salah ketika Rasulullah waktu itu sakit dan Abu Bakar yang mengulangi bacaan Rasul. Ini ada di awal-awal pembahasan sifat salat Nabi, cuman saya belum sebutkan ya. Jadi memang praktek seperti itu dibolehkan. Praktek tersebut dibolehkan, ada orang yang mengeraskan bacaan, terutama kalau nggak kedengaran. Tapi kalau udah ada mikrofon ini, udah nggak perlu ya. Cuman di Masjidil Haram masih dipraktekkan. Anda bisa dengar ya, Allahu Akbar. Nanti ada yang ngulangin, Allahu Akbar gitu ya. Ketika nanti Sami'allahu liman hamidah, orang tadi yang mengeraskan suara tadi tidak mengulangi Sami'allahu liman hamidah, karena dia sebagai makmum dia baca apa? Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Nah, itu ya bacaan yang dibaca oleh makmum. Jelas ya? Kemudian ketika i'tidal maka sampai semua tulang punggung ini tadi kembali ke tempatnya sampai tegak. Adapun bacaan-bacaan di dalam i'tidal ada banyak versi juga. Sampai dikisahkan ada seorang sahabat ya, beliau membaca dengan bacaan yang dia buat sendiri pertamanya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Atau kira-kira semakna dengan itu lafadznya ya. Jadi dia biasanya kan mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du gitu ya. Sepenuh dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Anda kalau
Dalami maknanya, itu bagus sekali ya. Mungkin perlu pembahasan khusus tentang kajian makna-makna bacaan dalam sholat. Dalam bacaan yang tersebut sampai Rasulullah ngecek ke belakang. Jadi suatu saat ketika Rasulullah salat, ada seorang makmum bacanya, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baginya segala pujian sebagaimana Allah mencintai pujian itu dan ridho terhadapnya. Jadi dia ngarang bacaan sendiri ya pertamanya ya, si orang ini tadi. Maka selesai sholat, Rasulullah balik kepada para sahabat nanya, siapa tadi yang baca doa itu tadi ya? Ditanya. Maka orang tadi, saya Rasulullah katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku melihat sekitar 30-an malaikat. Kalau bid'an itu 33 sampai 37 kira-kira ya dalam bahasa Arab. Sekitar 33 sampai 37 malaikat, mereka berebutan untuk mencatat pahala orang ini tadi. Masya Allah ya. Ini termasuk jenis sunnah takririyah. Sunnah, tapi jangan kemudian antum udah Ustaz saya mau ngarang doa sendiri gitu ya. Biar dapat rebutan malaikat. Masalahnya kalau orang ini tadi dia mengarang ketika wahyu masih turun. Dan ini di dalam syariat Islam bukan orang tadi membuat syariat baru, bukan. Ini dalam syariat Islam disebut dengan sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sesuatu yang terjadi di masa Rasul dan Rasulullah menyetujuinya. Maka dia dicatat sebagai sunnah juga. Jelas ya? Bukan itu dia membuat perkara baru sesat atau gimana. Enggak ya. Sahabat Nabi tadi dibenarkan oleh Rasul sehingga perbuatan dia menjadi sunnah juga. Baik. Terakhir, pembahasan tentang i'tidal ini lanjutannya adalah tentang bagaimana Rasulullah berdirinya cukup lama. Ini di dalam riwayat Anas bin Malik tadi yang sempat kita singgung, sampai-sampai orang itu bisa lupa bahwa Rasulullah sedang i'tidal. Ini Rasulullah lagi lupa atau tidak? Kira-kira semakna dengan itu maksudnya ya. Dan Anas bin Malik di sini menyelisihi dari apa yang dipraktekkan oleh orang-orang di zaman beliau ketika itu. Anas bin Malik ini hidupnya termasuk paling lama. Sahabat Nabi yang usianya paling lama, anaknya paling banyak, hartanya paling banyak. Beliau adalah pelayannya Rasul, melayani Rasul selama berapa? Sekitar 10 tahun. Anas bin Malik ini hidup di zamannya Bani Umayyah. Yang itu setelahnya generasi Khulafaur Rasyidin. Orang-orang Bani Umayyah, mereka itu membuat tata cara sholat yang menyelisihi cara Rasul. Yaitu mereka sholatnya ketika i'tidal tidak lama-lama. Ketika duduk antara dua sujud tidak lama-lama, sebentar. I'tidalnya sebentar, duduk antara dua sujud sebentar. Maka Anas bin Malik menyelisihi perbuatan mereka dan menerapkan bagaimana cara Rasulullah sholat. Sunnahnya seperti ini. Jadi Anas bin Malik bikin lama. Sebagaimana lamanya i'tidal sama dengan lamanya dia rukuk dan dia sujud. Ini adalah sunnah Rasulullah yang ketika itu sudah mulai hilang. Padahal sahabat Nabi masih ada. Sahabat Nabi masih ada tapi sudah praktek sunnahnya hilang. Dan inilah seperti ini juga saudara-saudara sekalian. Ketika sunnah Rasul ditinggalkan, maka nanti akan dianggap sesuatu yang bukan sunnah Rasul, dianggap itu yang benar, sedangkan yang mempraktekkan sunnah Rasul dianggap itu yang salah. Saya kasih gambaran begini ya, kejadian kemarin. Misal kemarin kita ngadakan ngurus jenazah di sini ya, dan kemudian saya bilang kita sholatnya di sebelah sini nih Pak, di luar sini, karena waktu itu kita lihat keadaannya agak sulit dibawa masuk ke masjid. Tapi orang banyak tidak tahu bahwa sunnah Rasulullah dalam melaksanakan sholat jenazah bukan di dalam masjid. Ini mungkin banyak nggak tahu ya. Sunnah Rasulullah dalam sholat jenazah di mana? Ada yang tahu? Disebut fil musalla. Apa musalla? Bukan musalla tempat sholat ya. Musalla adalah tempatnya sholat id, tanah lapang di luar. Jadi banyak orang nggak tahu kalau ini sunnah Rasulullah yang seperti ini. Akhirnya orang yang mempraktekkan selain sunnah Rasulullah dianggap benar, yang praktekkan sunnah dianggap salah. Misal saya kemarin ngadakan sholatnya di luar sini, karena ini ya walaupun termasuk masjid tapi dia di luar, karena Rasulullah melakukan sholat jenazah di luar, bukan di dalam bangunan, tapi di luar bangunan. Itu Rasulullah yang praktekkan ya. Ketika saya melakukan kayak gitu, tiba-tiba ya nggak apa-apa, ini terima kasih banyak juga bagi yang menegur ya.
Ada bapak yang menegur kepada saya, dia bilang, enggak Pak, ini kalau di masyarakat bilang gini, seharusnya di dalam masjid gini. Saya bilang, iya, cuman ini agak sulit tadi kita mau masukkan. Terus saya bilang, sunnahnya Rasul adalah dilakukan di luar bangunan. Ini sunnahnya Rasul, saya bilangnya. Nah ini yang dikhawatirkan, sehingga ketika orang mempraktekkan sunnah Rasul, dianggap dia, oh ini salah ini, orang ini ya. Padahal dia sedang mempraktikkan sunnah Rasul. Contoh sederhananya seperti misalnya, dalam masalah yang lain ya. Misalnya dalam kemarin kita jelaskan ini ya, misalnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram misalnya posisi begini ya. Sedangkan orang di kampung taunya yang begini ya, misalnya Pak ya. Sedangkan Anda mempraktikkan yang gini. Nah, karena yang ini nggak pernah dipraktekkan, orang menyangka ini adalah salah. Padahal ini sunnah Rasul juga. Ini sunnah Rasul, ini juga sunnah Rasul. Dua-duanya perlu dipraktekkan tetap agar orang tahu, oh ya ini sunnah Rasulullah. Atau misalnya sholat dengan menggunakan sutroh, ada pembatas ya. Jadi dia sholat, ada tembok, ada sesuatu di depannya. Agar orang tahu, oh iya ini tata cara sholat Rasulullah yang seperti ini. Perlu untuk dipraktekkan. Atau yang banyak orang nggak tahu ini masalah sholat pakai sendal. Ini ya, ini juga tapi jangan langsung antum praktekkan di sini ya, nanti repot. Jadi Rasulullah SAW, beliau terkadang sholat pakai sandal. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi nggak mau sholat pakai sendal. Kita orang Islam kata Rasul sholatnya pakai sendal. Ya walaupun antum nanti jangan naik sini pakai sendal bawa sini. Terus ini sunnah Rasul ya. Disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat sekitar. Tapi agar orang ingat bahwa oh sholat dengan menggunakan sendal adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya mungkin kita pernah seumur hidup mempraktekannya sekali misalnya ya. Banyak lagi contoh-contoh praktek sunnah di tengah masyarakat yang dianggap oh ini salah. Padahal itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu kita dekatkan. Ini hadis-hadis Rasul kita kenalkan. Oh iya, seperti ini ternyata. Termasuk dalam tata cara sholat. Berikut ini kita langsung lanjutkan sebagai penutup ya. Tinggal 5 menit lagi. Setelah beliau melakukan i'tidal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjun ke sujud. Betul ya? Ketika terjun ke sujud, ada takbir tapi tanpa mengangkat tangan. Dan ketika terjun, teman-teman sekalian perlu diketahui ini karena ada dua versi. Rasulullah SAW, saya ringkaskan saja, melarang orang turun dari i'tidal seperti turunnya unta. Nah, ada dua pandangan dalam masalah ini. Dan dua-duanya oleh para ulama dipraktekkan. Dan tidak bisa kita katakan yang satu lebih kuat dari yang lain karena sama-sama kuat. Kenapa begitu? Pertama begini ya. Ada yang mengatakan sujud karena di dalam hadis Rasul disebutkan jangan dia jatuh ke tanah ketika sujud sebagaimana jatuhnya unta. Hendaknya dia menurunkan kedua tangannya dulu baru kedua lutut. Oke. Boleh Arif praktekkan Arif sini. Nah, ya. Ya, kita kasih lihat ya. Rasulullah di dalam hadis ini memerintahkan tangannya dulu sampai baru lutut. Coba. Iya, sujud, ke sujud. Gitu ya. Berarti tangannya dulu baru lutut. Ini sebuah versi hadis. Tetapi para ulama mengkritik hadis ini dikatakan bahwa lafadznya adalah terbalik. Kenapa? Karena unta ketika turun, yang mana dulu unta kalau turun? Depannya dulu, baru belakangnya. Jadi unta ketika turun itu depannya, boleh dicek di YouTube ya. Sayangnya nggak bisa ditampilkan sini. Jadi unta ketika turun depannya dulu baru belakangnya. Ya ada beberapa versi, tapi secara kesimpulan kita bilang para ulama tidak mengatakan yang praktekkan tangannya duluan atau kakinya duluan itu salah. Tidak ada. Dari 4 madhab mereka hanya berselisih yang mana yang lebih bagus. Yang tidak boleh adalah meniru gerakan unta tadi, betul. Tetapi karena diperselisihkan bagaimananya seharusnya gerakan unta tadi, jadi kalau kita lihat di dalam gerakan unta, yang turun depan atau belakangnya dulu? Depannya dulu, baru belakangnya. Jadi unta itu depannya itu tapi kayak lutut. Itu yang jadi masalah. Jadi unta kalau Anda lihat, depannya itu kayak lutut. Sehingga ulama yang mengatakan, enggak, itu lutut maksudnya. Karena depannya itu, kaki depannya itu dianggap lututnya unta. Jadi biar ngerti ya perbedaan. Mungkin bapak-bapak di sini saya yakin sudah pernah lihat
Ini orang kalau sujud tangannya dulu ya. Ini ada orang sujud yang mainstream di tengah kita, lututnya dulu ya. Dua-duanya punya rujukan besar. Dan mayoritas ulama madhab yang 3, Hanafi, Syafi'i, Hambali, berpendapat bahwa lututnya dulu. Madhab Maliki berpandangan tangannya dulu. Karena berpegang dengan lafadz hadis tadi, yaitu dengan menurunkan tangan dulu baru kaki. Lafadz hadisnya berbunyi seperti itu dan hadisnya sahih. Dan ini adalah hadis yang paling sahih secara sanadnya dibanding riwayat-riwayat lain. Riwayat-riwayat yang lain masih terkritik, ada kritiknya. Tapi kita bilang bahwa sebagian ulama, Ibnul Qayyim diantaranya, mengkritik bahwa enggak, itu lafadznya terbalik. Kenapa? Karena unta kalau turun depannya dulu baru belakangnya gitu. Jadi yang dimaksud oleh Rasul adalah turun lututnya dulu baru kemudian tangannya. Tapi secara kesimpulan kita bilang dua-duanya boleh dipraktekkan, silahkan dipraktekkan karena masing-masing memiliki kekuatan dalam dalil ya. Dan para ulama tidak ada yang mencela satu sama lain dalam masalah ini di masa lalu, kecuali satu Ibnu Hazm di masa lalu ya. Ibnu Hazm yang beliau mewajibkan tangannya dulu baru kaki. Tapi ya itu mungkin secara ringkas jadi bapak-bapak sekalian biar tahu ya, kalau memang ada dua versi, lafadz hadisnya diperselisihkan, mau dipraktekkan yang manapun insya Allah apa yang lebih Anda yakini. Boleh Anda lihat di YouTube nanti ya, bagaimana unta turun. Cuman masalah kalau bahasa Indonesia nggak ada ya. Mungkin ada, boleh dicari di YouTube ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kaifa yabruku al-ibil atau yabrukul ba'ir, itu bahasa Arabnya ya. Kaifa yabrukul ba'ir nanti ada. Itu nanti pasti depannya dulu baru belakangnya. Oke, mungkin cukup segini dulu, sekian. Mohon maaf bila dari saya banyak kekurangan ya. Karena persiapannya sangat minim, ini baru saya siapkan sebelum sebelum maghrib materinya. Belum sempat tadi karena banyak urusan. Semoga cukup materi yang kita sampaikan di sini bisa memberi tambahan wawasan buat kita semua agar tahu tata cara Rasul dalam sholat. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas sujud dan duduk di antara dua sujud berdasarkan hadis-hadis Rasul yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.